Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 sekalian, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi IPS tentang masa kemerdekaan periode tahun 1945 sampai 1950. Anak-anak sekalian, sebelum kita bahas materi lebih dalam lagi, silahkan kalian simak terlebih dahulu tayangan berikut ini. Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Satu demi satu daerah jajahannya jatuh ke tangan pasukan sekutu. Untuk menghadapi sekutu, Jepang mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang diduduki dengan memberikan janji kemerdekaan. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Kunaiki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji ini dikemukakan di depan parlemen Jepang dengan tujuan untuk menarik simpatik Indonesia. Sebagai pembuktiannya, ia mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. Anak-anak sekalian, setelah kalian menyimak tayangan tadi, maka dapatlah kita ketahui ada 5 hal penting pada masa tersebut, yaitu 1. Proklamasi kemerdekaan, 2. Terbentuknya NKRI, 3. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan, 4. Perkembangan politik Indonesia masa kemerdekaan, dan yang kelima, perkembangan ekonomi Indonesia masa kemerdekaan. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang proklamasi kemerdekaan. Hal-hal yang berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan adalah A. Persiapan kemerdekaan Indonesia, B. Peristiwa Rengas Dengklok, C. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, D. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, E. Sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan. Anak-anak sekalian, untuk lebih jelasnya silakan kalian simak kembali tayangan berikut ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Apakah yang kalian rasakan ketika mendengar teks proklamasi tersebut? Silakan kalian simak tayangan berikut ini. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kebebasan yang dirasakan saat ini tak lepas dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Melalui peristiwa tersebut, Indonesia resmi menjadi negara merdeka dan berdaulat yang terbebas dari belenggu penjajah. Tentunya, kemerdekaan ini tidak didapat secara cuma-cuma. Di balik itu, terdapat perjuangan para tokoh nasional dalam mempersiapkan kemerdekaan tanah air, mulai dari pembentukan BPUPKI hingga pelaksanaan proklamasi. Sejatinya, persiapan kemerdekaan Indonesia dimulai ketika Jepang menghadapi Perang Dunia Kedua. Kala itu, Perdana Menteri Jepang yaitu Jenderal Kuniaki Koiso memberikan janji kemerdekaan untuk Indonesia. Pemberian janji kemerdekaan kepada Indonesia bertujuan untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Sebagai pembuktiannya, Jepang mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. Berkaitan dengan janji yang telah dikemukakan oleh pihak Jepang,
Jepang pun membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dokuritsu Junbicho Sakai ini pendiriannya sudah diumumkan oleh Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945. Akan tetapi, baru diresmikan pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang yaitu Hirohito. Adapun tujuan dari pembentukan BPUPKI ini adalah untuk menyelidiki hal-hal penting yang terkait dengan persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat dan dengan wakilnya yaitu Raden Panji Suroso dan Ichi Bangase Yoshio. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang yang bertugas mengawasi. Dalam aktivitasnya, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang yang pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan membahas tentang rumusan dasar negara Republik Indonesia. Dan sidang yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dan membahas tentang bentuk negara, rancangan undang-undang hingga pendidikan di Indonesia. Berikut adalah hasil sidang BPUPKI yang pertama. Dan pada masa jeda antara sidang BPUPKI yang pertama dan yang kedua, dibentuklah Panitia 9, di mana tugas dari Panitia 9 ini adalah mengolah usul dari konsep para anggota BPUPKI mengenai dasar negara. Dan pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar negara yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta. Berikut ini adalah hasil sidang BPUPKI yang kedua. Bom atom yang dijatuhkan Sekutu di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 makin menyudutkan Jepang dalam perang. Mengetahui posisi Jepang yang melemah dan nasib Indonesia yang tidak jelas, para tokoh nasional terus mendesak kemerdekaan. Dan untuk melunasi janji kemerdekaannya, perwira tinggi Angkatan Darat Jepang yaitu Terauchi menyetujui pembentukan PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai, di mana tugas PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. PPKI diketuai oleh Soekarno dengan wakilnya yaitu Muhammad Hatta. Sementara anggotanya berjumlah 21 orang. Berikut adalah hasil dari sidang-sidang PPKI. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang menyerahnya Jepang kepada Sekutu diketahui oleh beberapa tokoh pemuda, terutama Sultan Syahrir. Syahrir dan beberapa pemuda segera menemui Muhammad Hatta yang saat itu baru saja pulang dari Dalat, Vietnam. Bersama Hatta, Syahrir dan beberapa pemuda segera menemui Soekarno di rumahnya. Syahrir mengusulkan agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI. Karena kalau melalui PPKI, Sekutu akan menganggap kemerdekaan Indonesia itu sebagai suatu kemerdekaan hasil pemberian dari Jepang. Akan tetapi, golongan tua tetap menolak permintaan dari golongan muda.
tanggal 16 Agustus 1945, akhirnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini diawali dari ketidaksabaran para pejuang muda yang tergabung dalam gerakan bawah tanah akan kemerdekaan Indonesia. Alhasil, Syo dan Kosinggih, salah seorang anggota PETA dan anggota lainnya, membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuan membawa keduanya ke Rengas Dengklok adalah agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Caranya, mereka meyakinkan kembali bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang akan melawan apapun resikonya. Soekarno dan Hatta setelah sampai di Rengas Dengklok, akhirnya memilih untuk singgah di rumah Jiao Kisong karena kondisi rumahnya yang tidak mencolok. Di mana rencana awalnya Soekarno dan Hatta akan berkumpul di markas PETA di Rengas Dengklok. Saat itu, Soekarno dan Hatta tetap pada pendiriannya, yaitu untuk tidak melaksanakan proklamasi kemerdekaan sebelum adanya pernyataan resmi dari pihak Jepang tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Akhirnya, Ahmad Subarjo memberitahukan kebenaran menyerahnya Jepang kepada sekutu. Mendengar berita itu, Soekarno dan Hatta akhirnya bersedia memproklamasikan kemerdekaan di Jakarta. Malamnya, setelah sampai Jakarta, Soekarno dan Hatta langsung menuju ke rumah kediaman Laksamana Maeda. Rumah Laksamana Maeda inilah yang kemudian dijadikan sebagai tempat untuk merumuskan naskah teks proklamasi. Berikut adalah hal-hal yang berkaitan dengan perumusan naskah teks proklamasi. Proklamasi adalah momentum penting bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan langkah awal untuk menata diri agar diakui keberadaannya oleh dunia internasional. Tepat pukul 10, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Upacara dimulai dengan pidato dan pembacaan proklamasi. Kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendraningrat dan Suhut. Rakyat yang hadir serempak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan upacara proklamasi ditutup oleh sambutan Wali Kota Jakarta, Suwiryo dan Dr. Muwardi. Berikut adalah sambutan rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan. Anak-anak kelas 9 sekalian, demikianlah kiranya materi yang telah Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.